Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas 05130 akan mempraktekkan praktek kucing. Saya Ismawati dari SDN Pajagalan 2 dan bersama dua rekan saya, yang pertama Bu Eko Yulianingsih dari SMAN 1 Sumeneb dan Bapak Muhammad Khairil dari SMAN 1 Sumeneb. Saya selaku coach, Bu Eko selaku kuci, dan Bapak Muhammad Hairil sebagai pengamat. Untuk mempersingkat waktu, kami mulai saja percakapan ini. Di jam istirahat tiba, ketika saya berada di ruangan perpustakaan, saya melihat Bu Eko sedang melintas. Karena sudah lama tidak bertemu, akhirnya saya menyapanya dan mengajak duduk di ruangan sambil mengobrol santai. Assalamualaikum Bu Eko, gimana kabarnya? Sudah lama ya kita tidak bertemu. Gimana kalau kita ngobrol di sini yuk? Waalaikumsalam Bu Isma. Iya, kita sudah lama tidak bertemu. Mari Bu, dengan senang hati. Tadi Bu Eko mau kemana? Kok kelihatannya seperti orang sendirian? Iya Bu Isma. Sebenarnya saya tadi mau memantau aktivitas murid kelas saya selama jam pelajaran. Memang ada apa Bu Eko? Sebenarnya selama ini saya khawatir dan risau atas kelakuan tidak wajar dari seorang murid saya. Sebelumnya saya minta maaf. Bukannya saya mau masuk ke masalah itu. Apa yang membuat Bu Eko sampai merasa khawatir seperti itu? Begini Bu Isma, saya tuh mempunyai seorang murid yang memiliki kebiasaan langka dan buruk, yaitu dia sering menggigit jarum pentul di bibirnya. Saya khawatir sekali bagaimana ya kalau jarum pentul itu misalnya tertelan, kan bisa membahayakan dirinya Bu. Sudah berapa lama Bu Eko melihat hal itu? Sudah sering sih Bu. Kapan biasanya Ibu melihat anak itu menggigit jarum pentulnya? Sering saya lihat anak itu melakukan itu ketika jam istirahat dan jam kosong atau di pergantian jam pelajaran Bu. Menurut Bu Eko, kira-kira apa yang membuat anak itu melakukan hal itu? Sepertinya sudah menjadi kebiasaan Bu, yang sudah lama dan menjadi hal yang mengenakan mungkin ya bagi dia. Apa yang sudah Ibu lakukan untuk menghentikannya? Saya selama ini sering menegurnya Bu, tapi hal itu masih terulang kembali secara tidak sadar. Bu Eko sering menegurnya, tetapi kebiasaan itu terulang kembali. Begitu ya Bu? Iya Bu, benar itu Bu. Ibu menegur anak itu ketika anak itu lagi bersama siapa? Sama teman-temannya Bu. Tapi kan tak selamanya anak itu bersama teman-temannya kan Bu? Iya sih Bu. Kadang saat sendiri pun anak itu masih melakukan ya menggigit jarum pentul itu sih Bu. Kira-kira langkah apa yang Ibu akan lakukan ketika melihat anak itu sendirian dengan kebiasaannya yang seperti itu ketika sendirian?
Oh iya Bu, saya akan coba panggil dia face to face untuk membicarakan hal ini. Mungkin dia akan berubah ya dari kebiasaan buruknya. Nah, benar itu Bu. Langkah Bu Eko sudah betul. Kira-kira apalagi yang akan Bu Eko lakukan? Seandainya cara seperti itu masih tetap membuat anak itu melakukan hal buruknya, kebiasaan buruknya itu. Eh, Sebenarnya saya juga punya langkah penyelesaian dengan berkomunikasi dengan orang tuanya di rumah. Dengan cara memanggil orang tuanya ke sekolah, Bu. Wah, itu baru good job, Bu. Jadi antara sekolah dan di rumah itu selaras dalam satu tujuan. Kira-kira Bu Eko kapan akan melakukannya? Secepatnya, Bu. Insya Allah besok saya akan coba. Sama siapa Ibu akan melakukannya? Saya ingin sama kepala sekolah dan melibatkan rekan guru, Bu. Terima kasih ya Bu Isma atas waktunya. Kini perasaan saya sudah mulai lega. Plong rasanya. Alhamdulillah ada penyelesaiannya. Terima kasih ya Bu Isma atas diskusinya. Sama-sama Bu Eko. Tetap semangat ya. Insya Allah Bu Isma sepertinya sudah mulai bel masuk nih. Kita masuk dulu yuk. Ya, ayo. Demikianlah percakapan praktek kucing kelompok kami. Selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Muhammad Khairil selaku pengamat. Suaranya. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Bu Ismawati dan Bu Eko. Nah, di sini saya yang berkedudukan sebagai pengamat. Tadi sudah melihat bahwa sudah terjadi praktek komunikasi yang bagus dalam model kucing yang sudah diselenggarakan oleh Bu Ismawati, di mana Bu Ismawati menempatkan diri dalam konteks kehadiran penuh. Jadi di sini Ibu Isma ketika melakukan proses percakapan itu sudah dengan menggunakan hati yang selaras, kemudian model-model pertanyaan yang diberikan juga menunjukkan untuk membantu memunculkan paradigma baru dari si Kuci. Kemudian ketika kita lihat dari konteks alur berpikir Tirta, nah di sini sudah jelas nampak sekali bahwa percakapan yang berupa pancingan-pancingan pertanyaan yang dilakukan oleh coach ini adalah salah satu bentuk percakapan yang terkait dengan perencanaan untuk mencoba mengidentifikasi masalah, dan di sini coach menempatkan diri sebagai rekan sejawat atau mitra. Kemudian percakapan untuk pemecahan masalah juga dilakukan di mana coach di sini memberikan atau melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang kemudian mampu dicarikan alternatif solusinya oleh Kuci. Dan kemudian diakhiri dengan percakapan untuk refleksi dan sebuah percakapan yang terkait dengan kalibrasi, sehingga saya merasa bahwa proses kucing kali ini sudah cukup sangat baik ya. Namun di sini kita tentu saja masih butuh proses belajar dan pembiasaan agar kita nanti bersama-sama bisa menjadi coach yang baik. Mungkin ini saja tanggapan yang dapat saya berikan. Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Ibu Ismawati. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah percakapan praktek kucing dari kelompok 1 dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.